Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan fillah wa akhwat fillah, para jamaah sekalian, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita kembali melihat masih dalam pembahasan khusyuk di dalam sholat, yaitu Ibnu Hajar membawakan hadis dari sahabat yang sama dengan sebelumnya, yaitu dari hadis Anas, yaitu tentang supaya ketika sholat di hadapan kita itu dihilangkan hal-hal yang dapat melalaikan kita dari sholat, seperti ada gambar-gambar, ya, yang dimana dengan adanya gambar-gambar tersebut membuat kita terus memperhatikannya, sehingga sholat kita jadi tidak konsen saat itu. Yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kana kiramun li Aisyah radhiyallahu anha. Ada khorden yang milik Aisyah radhiyallahu anha, satarat bihi janiba baitiha, yang menutupi salah satu sisi rumahnya. Di sini dikatakan baitiha, rumahnya. Ini berarti rumah yang ditinggali Nabi SAW itu adalah sebenarnya rumah milik Aisyah, karena rumah tersebut disandarkan pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan buktinya adalah Nabi SAW ketika meninggal dunia tidak mewariskan rumahnya, tidak ada harta yang beliau warisi. Ya, Nabi SAW cuma wariskan, yang Nabi SAW itu wariskan itu hanyalah ilmu. Nah, kita lihat di sini, jadi di sini Nabi SAW ini numpang istilahnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu adalah rumah Aisyah. Jadi di situ ada horden yang menutupi salah satu dinding di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Nabi SAW melihatnya, beliau bersabda, "Amiti anna kiramika hadza fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu li fi salati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jauhkanlah horden tersebut dariku, jauhkanlah horden tersebut dari kami, karena adanya horden tersebut terus menerus melalaikanku dalam sholatku, ya, melalaikanku dalam sholatku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis yang ke-10 dalam bab ini, Ibnu Hajar juga mengatakan wattafaqu ala hadithiha, dan juga telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim untuk hadis Anas tadi. Untuk hadis tadi, yaitu hadis Aisyah, ya, yaitu yang dimaksudkan adalah pembicaraan dengan Aisyah tadi, fi qissati ambijaniyah Abi Jaham, yaitu dalam kisah Abu Jaham mengenai pakaian gamisnya. Ketika itu dikatakan fa innaha alhadni an salati, gara-gara pakaian ini itu membuat aku itu lalai dalam sholatku. Aku tidak konsen ketika aku itu melaksanakan sholat. Jadi karena banyaknya gambar saat itu. Maka di sini menunjukkan para jamaah sekalian beberapa faedah. Yang pertama, bolehnya rumah itu memakai horden. Ya, bolehnya rumah itu memakai horden. Asalkan tidak berlebihan, asalnya itu dibolehkan. Apalagi jika ya dalam keadaan butuh, rumah mesti tertutup dan seterusnya. Adapun di sini disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun kalau kain yang cuma ditaruh di dinding saja, ya, seperti ini tujuannya untuk perhiasan. Misalnya ada gambar kain di situ dengan pemandangannya,
atau mungkin ada gambar Ka'bahnya, ya, maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fakariyahu ba'dul ulama. Sebagian ulama itu memakruhkannya. Karena Nabi SAW itu pernah bersabda, Innallaha lam ya'murna an naqsul hijar wa tin. Allah itu tidaklah memerintahkan kepada kita untuk menutupi, ya, batu ataupun tanah, ya, dan dinding itu termasuk dalam hal ini. Jadi Rasul SAW itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak menyukai hal itu. Namun di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada yang mengatakan makruh juga beliau katakan ini butuh pada dalil. Intinya di sini butuh pembicaraan yang panjang. Namun beliau singgung kalau yang melakukannya itu adalah orang miskin. Dia sengaja menutup dindingnya itu dengan kiswah, dengan kain untuk supaya dindingnya itu nampak indah, dan itu termasuk bentuk pemborosan, maka itu tidak dibolehkan. Namun kalau orang yang mampu, kata beliau, dan tidak ada juga yang mengatakan kepada dirinya orang yang kaya atau orang yang mampu tersebut untuk pelit untuk hal yang lainnya, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal itu juga tidak sampai dikatakan makruh. Ya, jadi di sini kata beliau dilihat dari keadaan orangnya. Jika orangnya itu pas-pasan, kok malah dindingnya itu yang dihias-hiasi tanpa ada keperluan, maka tidak diperlukan seperti itu. Kemudian faedah yang kedua, rumah yang ditempati Aisyah itu adalah milik Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rumah yang ditempati Aisyah itu adalah milik Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW itu menyandarkan perkataan rumah tadi baitiha, menyebut dengan baitiha artinya rumah Aisyah. Dan ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, setiap istrinya itu memiliki rumah masing-masing. Dan sudah dimaklumi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya Nabi SAW itu tidak mewariskan harta apapun, termasuk juga rumah. Itulah keadaan Nabi SAW ketika meninggal. Lam yuwarisu dinar wala dirhaman. Nabi SAW tidak mewariskan dirham ataupun dinar ataupun dirham. Yang beliau wariskan cumalah ilmu. Kemudian faedah yang ketiga, hendaklah seorang yang sholat tidak menghadap pada sesuatu yang melalaikan dia atau yang membuat konsentrasinya itu hilang ketika sholat. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi SAW itu mengatakan pada Aisyah supaya horden tersebut yang ada gambarnya, yang horden tadi itu ada gambarnya, ya, ada gambarnya. Nabi SAW katakan hilangkan itu karena itu membuat aku lalai dalam sholatku. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bentuknya itu bukan seperti patung, bukan, namun yang dimaksudkan itu adalah gambar yang ada pada horden. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bahwasanya banyak was-was di dalam sholat itu tidak sampai membatalkan sholat. Banyak was-was di dalam sholat tidak sampai membatalkan sholat. Karena dalam hadis Nabi SAW katakan, la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati. Gambar itu terus membuatku, jadi terus membuatku lalai dalam sholatku. Artinya beliau mendapatkan was-was yang terus menerus. Dan itu tidak membuat sholat beliau itu batal. Kemudian yang berikutnya lagi kata Nabi SAW, tadi beliau memperingatkan Aisyah karena memasang horden di situ membuat beliau lalai dalam sholatnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil lagi atau faedah yang bisa kita ambil lagi, bahwasanya jika ada suatu kemungkaran atau yang tidak disukai
pada orang lain, ya, jika ada sesuatu yang sesuatu yang tidak disukai, suatu kemungkaran atau tidak disukai pada orang lain, maka hendaklah dinasihati dengan baik untuk dihilangkan. Nah, dua hadis tadi itu menunjukkan seperti itu. Nah, insya Allah nanti pada hadis berikutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo. Silakan. Jika ada yang nanya. Ya. Kalau sholat baca surat itu bukannya baca surat yang di tengah-tengah, kalau baca. Baik, pertanyaannya, apakah kalau kita membaca surat mulai dari tengah-tengah, apakah perlu membaca Bismillah? Jawabannya tidak. Bismillah cuma ada ketika di awal surat, ya, kecuali surat At-Taubah, surat Al-Baqarah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dari tengah langsung memulainya dengan surat yang dibaca. Ada lagi yang lainnya? Ya. Ya. Baik, pertanyaannya tentang masalah akidah, yaitu tentang Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, seluruh para ulama itu bersepakat dengan keyakinan seperti ini, yaitu Allah memiliki sifat al-ulu, ya, memiliki sifat istiwa. Al-ulu itu maksudnya punya sifat maha tinggi, yaitu maha tinggi juga sesuai juga pada zatnya. Jadi zat Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian jika Allah punya sifat itu istiwa, yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Adapun keyakinan yang kedua yang diyakini oleh sebagian orang, bahwasanya dia memiliki keyakinan Allah itu ada di mana-mana. Ini konsekuensinya, ini berkaitan bagaimana seorang itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita sebagai seorang muslim, ketika kita itu membaca subhanallah, maka kita yang dimaksudkan dengan membaca zikir tersebut itu adalah untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu disucikan dari nama-nama yang tidak benar. Allah itu disucikan dari sifat-sifat yang tidak benar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga disucikan dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya dari perkataan semacam ini, ya, berarti kita menyatakan Allah itu memiliki sifat, zatnya itu di mana-mana. Dan ini punya beberapa konsekuensi lagi selanjutnya. Kalau mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, berarti zat Allah jadinya berbilang. Ya, karena bisa jadi di tempat ini ada, di tempat sana juga ada. Jadi Allah bukan Allahu Ahad lagi. Jadi lebih daripada satu. Konsekuensi yang lainnya lagi, kalau menyatakan Allah ada di mana-mana, ya, berarti ini menunjukkan bahwasanya Allah itu butuh ilmu, ya, supaya mengetahui seseorang. Dengan Allah itu berada di sampingnya dulu, baru Allah mengetahui ilmunya. Allah mengetahui apa yang dia perbuat. Konsekuensinya seperti itu. Ini sama saja merendahkan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi dari menyatakan Allah di mana-mana juga, yang kedua, ilmu Allah jadi berkurang. Kalau kita menyatakan Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, begitu jauhnya tapi Allah masih tahu, itu kan berarti kita menetapkan Allah punya ilmu yang luas. Adapun kalau pemahamannya ilmu Allah itu yang ada di mana-mana itu masih sah,
masih boleh selama itu bukan zat Allah yang dikatakan di mana-mana. Jadi yang keyakinan yang benar ya, yang sesuai dengan pemahaman Al-Qur'an dan hadis. Bahkan yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu, beliau itu menetapkan ya sifat tinggi bagi Allah tadi. Ya, ulama Syafi'iyah itu mengatakan sudah disebutkan dalam ribuan dalil, 1000 dalil lebih yang menunjukkan Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Jadi yang kita bicarakan itu zatnya. Allah di dalam ayat yang lainnya itu dikatakan qarib, dekat. Yang dimaksudkan itu adalah ilmu Allah. Bukan Allah ada di dekat kita, ada di samping kita juga. Kalau ada yang katakan lagi bahwasanya Allah ada di dalam hati juga, ini tidaklah benar. Kita sudah nyatakan dalam sholat kita Allahu Akbar. Jadi Allah itu akbaru min kulli kabir. Allah itu maha besar dari segala sesuatu yang besar. Kalau kita katakan Allah dalam hati, berarti nggak muat untuk menampung yang besar seperti itu. Tidak muat, secara logika itu tidak muat. Maka menyatakan seperti itu juga tidaklah benar. Jadi yang lebih tepat atau yang ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim, sebagaimana disebutkan dalam ayat misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas arsy-Nya. Kemudian dalam hadis ketika seorang budak itu ditanyakan, "Ainallah?" di mana Allah? Kemudian dia menjawab, "Fis sama," di atas sana. Ya, di atas sana. Kemudian di dalam secara fitrah juga manusia ketika berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti menengadahkan tangannya itu ke atas. Kalau keyakinannya zat Allah itu di mana-mana, harusnya kan tangannya muter. Ya, kanan, muter kiri lagi ya kan, atas bawah, yaitu ke depan. Harusnya konsekuensinya seperti itu. Namun dia secara fitrah saya sudah meyakini, dia meminta kepada Allah yang ada di atas sana. Tangannya ditengadahkan itu ke atas, bukan ke bawah, bukan ke kanan, bukan ke kiri. Ya, berbeda dengan yang dia yakini tadi, secara fitrah dia sudah akui seperti itu. Ya, jadi dalil yang mendukungnya itu kata para ulama, dalil Al-Qur'an, dalil hadis, ijma kesepakatan para ulama, ditambah dengan dalil logika dan dalil fitrah, semuanya menunjukkan demikian. Ada 5 dalil atau ada 5 alasan yang menunjukkan Allah itu mendampingi di atas arsy-Nya seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya. Ya. Ketika seseorang itu sholat menghadap sutra, kemarin kita katakan sutra ya paling bagus tingginya adalah muakharatir rahli, yaitu 2/3 hasta. Ya, bisa kita jadikan orang depan kita itu sebagai sutrahnya. Jadi kita selama sholat itu menghadap ke orang tersebut. Ya. Dan kalau sutranya ini hilang bagaimana? Ini pertanyaannya, apakah kita mesti cari sutra yang baru lagi ataukah sudah? Kalau hilang ya sudah, hilang begitu saja, maka perlu dilihat. Kalau ingin mencari sutra lagi tidak perlu langkah yang jauh. Ya, tidak perlu langkah yang jauh, maka ketika itu kita misalnya cuma 1 langkah saja ke depan kita bisa cari sutra lagi. Ya, namun ini disunahkan, tidak sampai wajib, karena kemarin memakai sutra saja hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Menurut mayoritas ulama itu hukumnya sunnah. Jadi mengambilnya di sini kalau 1-2 langkah saja maka sunnah hukumnya. Namun kalau butuh langkah yang banyak, maka tidak perlu melangkah lagi ke sutra yang jauh. Misalnya kita berdiri di saf ketiga, ya, orang yang kita jadikan sutra di saf kedua. Ketika dia pergi, karena kita butuh langkah berapa di sini? 5 langkah atau 6 langkah sampai ke saf depan. Ya, 5 atau 6 langkah sampai ke saf depan. Ini langkah yang sudah banyak. Orang-orang itu mungkin melihat kita sholat itu sudah berjalan namanya, bukan lagi melangkah, sudah berjalan. Orang-orang kalau menilai berjalan itu seakan-akan bukan sholat. Nah, kalau yakini seperti itu tidak wajib mengambil sutra tadi, maka tidak perlu banyak langkah seperti itu. Jadi dia tetap sholat di tempat berdirinya tadi, walaupun sutranya sudah hilang. Jadi seperti itu. Jadi perlu diperhatikan langkahnya banyak ataukah tidak. Kalau langkahnya cuma 1 langkah saja untuk dapatkan sutra lagi ya sudah. Misalnya dia cuma bergeser aja, ini hilang di sini. Sebelah kanan ada sutra lagi, ya dia geser ke kanan. Ya, kalau ada di kiri ya dia geser ke kiri. Jadi tergantung. Ya, kalau dia mulai ke depan terlalu jauh ya sudah, dia tetap berada di tempat tersebut.
Ada lagi? Ya. Ketika kita sholat berjamaah, di antara jamaah di samping kanan kiri kita, misalnya safnya tidak lurus atau mungkin banyak bergerak, apakah kita boleh memperingatkannya? Jawabannya dibolehkan, dan itu termasuk hajat, yaitu termasuk gerakan yang ada kebutuhan di situ. Misalnya safnya belum lurus, maka kita tarik, isyaratkan dia untuk maju ke depan sedikit, atau kakinya kita tepuk supaya menandakan dia safnya itu harus lurus, tanpa perlu omongan, ya. Cukup pahanya misalnya tepuk, dia tahu, oh ini kurang lurus. Kalau dia mengerti seperti, ya sudah, berarti cara tersebut berarti bermanfaat. Namun kalau dia tidak paham, ya, ditepuk kemudian dia merasa terganggu, dia malah balik tepuk kita lagi, main-main, maka seperti itu tidak ada manfaat. Berarti maka cukup sekali saja dia ingatkan dan tidak perlu dilanjutkan lagi. Jadi gerakan tadi masih dalam keadaan hajat, masih dalam keadaan butuh, masih boleh dilakukan. Ada lagi? Saya sampun yang kita bahas kali ini untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mendahulukan kita dalam ilmu dan amal dan memberikan kita terus keistiqomahan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam atau ulama besar kita, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita melanjutkan masih tentang masalah khusyuk di dalam sholat, ya, tentang masalah khusyuk di dalam sholat. Yaitu kita melanjutkan setelah sebelumnya kita lihat tentang bagaimana Nabi SAW itu berusaha menjauhi gambar yang ada di hadapan beliau setelah ketika sholat. Jadi beliau berusaha untuk menghilangkannya karena itu dapat mengganggu konsentrasi ketika sholat. Nah, sekarang kita lihat hadis ke-248 atau nomor 11 dalam bab ini, yaitu tentang larangan mengangkat pandangan ke langit-langit di dalam sholat. Ya, larangan mengangkat pandangan ke langit-langit di dalam sholat. Yaitu hadisnya adalah dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Yaitu sungguh ada suatu kaum yang mengangkat yarfa'un absarahum, yang akhirnya itu mengangkat pandangan mereka ilas sama, ke langit-langit, fis sholat, di dalam sholat. Ataukah ketika itu gara-gara mereka mengangkat pandangannya seperti itu, mereka mendapatkan hukuman la tarji' ilaihim,
maka mereka tidak bisa balikkan pandangannya lagi, ya, turun dari menatap ke langit-langit di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi di sini dikatakan, ya, diceritakan yang pertama dalam kalimat yang pertama, yaitu tentang orang-orang yang memandangi langit-langit di dalam sholat. Jadi sedang sholat pandangannya itu ke atas, ya, pandangannya ke atas. Nah, kemudian premis yang kedua di sini disebutkan, kalimat yang kedua, statement yang kedua di sini disebutkan tentang ancamannya, yaitu orang yang melakukan seperti ini, ya, dia akan kena ancaman, pandangannya tidak bisa balik, ya, pandangannya tidak bisa balik. Berarti hadis ini menunjukkan larangan untuk memandangi langit saat sholat, yaitu memandang ke atas. Atau kita bisa lihat sini ada beberapa faedah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yaitu yang pertama, dilarang mengangkat pandangan ke langit-langit saat sholat. Nah, dilarang mengangkat pandangan ke langit-langit saat sholat. Karena dalam hadis ini, jemaah sekalian bisa lihat, Nabi SAW memberikan ancaman. Ya, bisa-bisa pandangannya tidak bisa balik. Kok sholat kok mandangi atas? Pandangannya nggak bisa balik lagi seperti semula. Maka ini menunjukkan ancaman, sehingga menunjukkan perbuatan tersebut itu terlarang. Faedah yang kedua, pendapat yang lebih tepat, mengangkat pandangan ke langit-langit itu diharamkan. Namun menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama, sholatnya tidak batal. Jadi mengangkat pandangan ke langit-langit itu diharamkan, tapi sholatnya tidak batal. Artinya di sini kalau ada yang melakukannya berdosa. Dan ini juga dapat mengurangi kekhusyuan di dalam sholatnya. Nah, ini juga termasuk, ya, termasuk juga mengangkat pandangan di sini bukan berarti, wah, saya pandang ke atas, saya tutup mata aja. Tetap itu juga masih terlarang. Mau tutup mata, mau matanya terbuka, pandangnya atas, ya, tetap terlarang. Jadi bukan hanya yang dimaksud adalah melihat ke atas, bukan. Namun yang dimaksud juga di sini, yang dimaksud di sini juga adalah meskipun matanya itu dalam keadaan tertutup. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan bagaimana agungnya sholat. Bagaimanakah agungnya sholat? Sehingga saat sholat itu dilaksanakan perlu ada adab-adab yang mesti dijaga. Sehingga ketika sholat itu dilaksanakan perlu ada adab-adab yang mesti dijaga. Kemudian faedah yang terakhir, jika ada yang beramal
karena takut ancaman. Karena dalam hadis ini kan diancam, ya kan? Diancam kalau ada yang angkat pandangannya ke atas, maka kena ancaman pandangannya itu nanti tidak balik-balik. Jadi kalau ada yang melakukan amalan karena takut kena ancaman, maka itu tidak disebut riya. Dan juga tidak disebut ya beramal karena dunia. Karena yang namanya syariat, amalan-amalan yang kita kerjakan itu kadang mendapatkan hukuman di dunia, kadang itu mendapatkan hukuman di akhirat. Kalau ada yang beramal seperti di sini dia tidak memandang ke atas tuh, niatannya supaya pandangannya itu tetap ya Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kena hukuman seperti itu, maka niatan seperti itu tidak mengurangi keikhlasannya dalam beramal. Jadi itu masih dicatat niatannya itu ikhlas kalau dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau di sini ada sebagian yang menjadi pendapat dari ulama sufi. Mereka itu ketika beramal ada yang berpendapat seperti pendapat dari Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, ketika itu dia berpendapat bahwasanya siapa yang beramal ya melakukan amalan kebajikan karena ingin cari surga, ingin mengharap surga, atau karena takut neraka, maka berarti dia tidak ikhlas. Pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Orang kalau beramal itu ingin dapat surga, itu disebut ikhlas, karena yang dia harap adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal atau dia meninggalkan suatu maksiat karena takut terjerumus dalam neraka, itu juga dia beramal karena ikhlas, karena yang dia harap adalah selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada pendapat seperti ini adalah pendapat yang keliru. Karena doa-doa kita pun kita selalu meminta Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Berarti kan kita bisa minta surga secara langsung. Itu bukan berarti tidak ikhlas. Dalam hadis-hadis yang lainnya Nabi SAW itu katakan, ya melakukan amalan ini, ya akan dibangunkan rumah di surga. Orang yang jaga sholat rawatib dalam sehari 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga. Kalau kita kejar rumahnya tadi, itu tidak disebut tidak ikhlas. Bahkan itulah yang disebut ikhlas. Karena apa? Dia harap pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia harap dunia. Ya, bukan dia harap pujian manusia. Bukan, namun dia berharap apa yang nanti balasnya yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, jadi bedakan kapan kita disebut beramal ikhlas, kapan disebut beramal tidak ikhlas. Lalu hadis selanjutnya lagi, yaitu hadis yang masih membicarakan tentang masalah khusyuk lagi dalam sholat, yaitu tentang meninggalkan sholat berjamaah gara-gara makanan yang sudah tersajikan. Yaitu hadisnya diriwayatkan juga dari Imam Muslim, yaitu dari sahabat istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. La sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan itu sudah tersaji, dan juga tidak ada sholat bagi orang yang menahan kencing dan menahan buang air besar. Kentut juga termasuk di sini. Kentut juga termasuk di sini. Nah, perlu kita pahami kata la sholata, tidak ada sholat. Ini selamanya bukan berarti sholatnya itu tidak sah. Yang namanya huruf la di sini dalam bahasa Arab
Kalau kita mau menerjemahkan Al-Quran ataupun hadis, la di situ punya 3 makna, atau bisa dibawa pada 3 makna ini. La bisa berarti tidak ada. Jadi kalau kita katakan di sini tidak ada sholat atau tidak ada orang yang sholat ketika makanan telah tersaji, ternyata ada orang yang sholat. Ya, walaupun makanan telah tersaji, ada tetap orang yang masih sholat. Berarti la kalau diartikan tidak ada, kurang tepat di sini. Bisa juga diartikan tidak sah. Artinya tidak sah kalau makanan sudah tersaji, atau ketika sholat kok nahan-nahan buang air kecil atau buang air besar, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga bagi orang yang ya makanan sudah tersaji, kemudian dia tetap melaksanakan sholat, berarti sholatnya tidak sah. Nah, sebagian ulama memaknakan la di situ tidak sah, seperti ulama Zahiriyah, sehingga kalau dimaknai hadis ini berarti orang yang sholat tetap sholat ketika makanan telah tersajikan, sholatnya tidak sah. Begitu juga kalau orang tahan-tahan kentut, tahan-tahan kencing, tahan-tahan buang air besar, sholatnya juga tidak sah. Namun ada pendapat yang ketiga atau pemaknaan yang ketiga dari la di sini adalah maknanya tidak sempurna. Itulah yang tepat dalam bahasan ini. Jadi la dalam bahasan ini, la sholat, la-nya itu artinya tidak sempurna. Jadi beri catatan, inilah yang diberi, inilah yang menjadi pendapat dari mayoritas ulama. Jadi jumhur ini berbeda dengan mazhab Zahiriyah. Mereka itu berpendapat la sholat di sini artinya adalah tidak sempurna sholatnya. Bagi orang yang tetap sholat ketika ya makanan telah tersaji, juga tidak sempurna sholatnya jika ketika sholat itu nahan-nahan buang air kecil atau buang air besar. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, yaitu terlarang atau kita katakan dimakruhkan. Ya, dimakruhkan ketika makanan telah tersaji memilih untuk sholat, atau ketika sholat dimakruhkan menahan kencing dan buang air besar, juga termasuk kentut di sini. Jadi 2 hal yang dimakruhkan, yaitu kalau makanan telah tersaji, ya dimakruhkan untuk sholat. Kenapa demikian? Karena dapat mengganggu konsen ketika sholat. Karena kalau makanan sudah dihidangkan, ya seperti yang kita sudah bahas kemarin, ya sudah bahas sebelumnya, kalau makanan itu sudah dihidangkan, orang punya perhatian atau ketergantungan atau rasa ingin terhadap makanan tersebut lebih besar daripada meskipun dia lapar, makanan belum ada. Ini sudah lihat, ini sudah mau makan, sudah azan, bahkan sudah iqomah. Maka kalau dia makanan sudah tersajikan seperti itu, perasaannya sangat ingin sekali untuk menikmati makanan tersebut sampai selesai. Ya, namun di sini dikatakan kalau dia memilih untuk sholat itu kurang baik. Karena apa? Tadi alasannya nanti tidak konsen kalau makanan sudah tersajikan. Termasuk juga yang kita bahas di sini adalah ya, dimakruhkan juga menahan buang air kecil maupun buang air besar saat sholat. Kemudian faedah yang kedua, bolehnya mengakhirkan sholat dari awal waktu. Bolehnya mengakhirkan sholat dari awal waktu gara-gara 2 sebab.
yaitu karena makanan telah tersaji dan juga karena ingin menunaikan hajat, buang air kecil maupun air besar. Jadi berarti di sini menunjukkan bahwasanya tidak selamanya kita katakan sholat itu mesti dikerjakan di awal waktu. Memang Nabi SAW itu katakan afdhalus sholat fi awali waktiha, sebaik-baik sholat adalah di awal waktunya. Namun bukan secara mutlak. Kalau ada sebab seperti dua sebab yang telah kita sebutkan di sini, berarti waktu sholatnya tadi boleh diundur. Kemudian faedah yang ketiga, menjaga kesempurnaan ibadah. Menjaga kesempurnaan ibadah, yaitu untuk khusyuk di dalam sholat. Yaitu untuk khusyuk di dalam sholat. Itu lebih utama daripada menjaga sholat di awal waktu. Jadi ada dua maslahat di sini, ya. Para jamaah lihat, ada dua maslahat. Maslahat yang pertama, kita mengerjakan sholat di awal waktu. Maslahat yang kedua, kita ingin lebih khusyuk di dalam sholat dengan menghadirkan hati, tidak memikirkan yang macam-macam, tidak memikirkan makanan, tidak memikirkan ini bagaimana ya supaya cepat segera buang air besar atau secepat segera untuk buang air kecil. Ya, ini maslahat yang kedua. Ya, agar dia lebih konsen ketika sholatnya. Maka para ulama katakan yang lebih dipentingkan adalah kita menjaga supaya sholat kita itu lebih sempurna, lebih perfect, daripada kita memilih mengerjakan sholat di awal waktu. Jadi berarti apa? Boleh diundur gara-gara sebab tadi yang telah disebutkan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, jika seseorang menunda sholat dari awal waktu gara-gara ada sebab, maka dia tetap dicatat mengerjakan di awal waktu jika itu sudah menjadi rutinitasnya. Artinya kalau kebiasaan setiap harinya itu kerjakan di awal waktu. Satu kondisi makanan sudah tersaji. Satu kondisi ya ketika itu dia mesti tunaikan hajat, buang air kecil atau buang air besar. Maka tatkala itu meskipun sudah masuk waktu untuk melaksanakan sholat tadi, namun karena ada dua sebab tadi dia boleh undur dan dia tetap akan dicatat sama seperti dia mengerjakannya di awal waktu. Karena dia menundanya tadi karena ada sebab. Sehingga tetap dicatat seperti mengerjakan di awal waktu. Contohnya saja misalnya, kita ketika sudah mau masuk ke saf pertama, terasa untuk buang air kecil, maka kita lebih memilih buang air kecil. Padahal kan kebiasaan kita atau saat itu kita sudah mau mengerjakan sholat bersama imam. Kita kalau buang air kecil, mungkin ada yang ngantri lagi sehingga kembali ke sini telat. Mungkin sholatnya juga bisa selesai. Terus apakah kita tetap dapat sholat jamaah? Tetap mendapatkannya. Ya, tetap dia mendapatkan pahalanya. Sama juga kalau dia alasannya karena buang air besar. Sama juga karena alasannya karena ini makanan telah tersaji.
tetap dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi nggak usah khawatir kalau kita buang air kecil atau buang air besar kita luput dari pahala berjamaah. Kalau kita sudah sempat untuk mengerjakannya, tapi karena ada alasan seperti ini yang tidak bisa ditunda, maka tetap masih dicatat kita mendapatkan pahala sholat berjamaah juga. Jadi nggak usah khawatir. Wah, nanti ini mending nahan saja, ya, nahan saja daripada nanti ulang lagi, ya. Kemudian nanti repot lagi setelah itu. Mendingan pergi buang air kecil, buang air besar, kembali lagi masih dapat pahala yang sama seperti itu, pahala sholat berjamaah. Jadi sudah kepenak seperti itu. Inilah kemudian jadi syariat Islam. Kemudian faedah yang berikutnya lagi yang dimaksudkan menunda sholat gara-gara makanan yang telah tersaji. Ya, makanannya sekarang kan sudah tersaji. Yang dimaksudkan kita boleh menunda sholatnya adalah ketika kita punya keinginan kuat terhadap makanan. Ya, jadi faedah yang dimaksud di sini adalah jika makanan telah tersaji, maka kita boleh menunda sholat. Kita boleh menunda sholat jika memang kita butuh pada makanan tersebut, yaitu dalam kondisi yang sangat-sangat lapar. Namun kalau makanan telah tersaji, telah dihidangkan, namun dalam keadaan masih kenyang, dia mau makan, ya bisa ditunda nanti. Ya, dia ketika itu ingin menikmati makanannya itu sudah cukup sebenarnya, apa yang dalam perutnya itu sudah cukup. Maka ketika itu lebih bagus tetap menunaikan sholat. Karena inilah yang dimaksudkan dalam hadis. Jadi bukan maksudnya setiap kali tersajikan makanan ya kita menunda sholat saja, tidak. Yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alasannya itu karena mustahyian lit-ta'am jiddan, yaitu karena pingin untuk menyantap makanan sekali. Berarti sangat-sangat lapar. Kalau dalam keadaan perutnya masih bisa nahan, masih kenyang, bahkan tadi juga masih baru makan, kemudian makanan telah tersaji, ya mendingan kita memilih untuk sholat. Kemudian faedah berikutnya lagi, seandainya makanan telah tersaji, seandainya makanan telah tersaji, namun kita tidak mungkin untuk menyantap makanan tersebut, maka ini bukan berarti kita boleh menunda sholat. Maka ini bukan berarti kita boleh menunda sholat. Contoh, maghrib itu jam 5:30. Kita melaksanakan puasa, makanan telah tersajikan. Ya, makanan telah tersajikan ketika itu. Bukan berarti gara-gara makanan ini kita tidak boleh sholat. Misalnya mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika itu mau masuk. Wah, ini makanan sudah tersaji di sini, ini sudah siap ini. Berarti kita tidak boleh sholat. Jawabannya bukan maksudnya seperti itu. Yang dimaksudkan tadi kita boleh menunda sholat tadi ketika sholat sudah mungkin kita lakukan, dan ketika itu makanan sudah mungkin kita santap, dan kita benar-benar butuh pada makanan tersebut. Maka saat itu kita nunda waktu sholatnya dan kita menikmati makanan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, yang menjadi pendapat mayoritas ulama, menahan kencing, buang air besar dan kentut
dihukumi makruh jika ditahan di dalam sholat. Tidak sampai dikatakan sholatnya batal. Ya, ini pendapat mayoritas ulama seperti itu. Namun alangkah bagusnya jika memilih untuk segera buang hajat, kalau itu memang langsung buang hajat, ya, daripada melanjutkan sholatnya jika terasa sudah butuh untuk buang hajat atau buang air kecil atau air besar. Nah, itu yang kita bahas dari hadis, ya, tentang tidak ada sholat. Tapi yang dimaksudkan tadi apa? Tidak sempurna sholat ketika makanan itu telah tersaji, dan tidak sempurna sholat bagi orang yang menahan buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya lagi kita lihat, yaitu bahasan yang hadis ketiga yang kita bahas kali ini, atau nomor 13 tentang masalah khusyuk di dalam sholat, yaitu hadis dari Abu Hurairah tentang dimakruhkannya menguap di dalam sholat. Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, "At-tasa'ubu minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a." Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, "At-tasa'ub," yaitu menguap, itu adalah dari setan. Yang dimaksudkan sini adalah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setan itu adalah penyebabnya. Yang membuat kita menguap, setan itu adalah penyebabnya. Maka dari itu kata Nabi SAW, fa iza tasa'aba ahadukum, jika salah seorang kalian hendak menguap, falyakzim mastata'a, maka tahan mulutnya semampu dia. Ya, maka tahan mulutnya semampu dia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Tirmizi wa zad, ya, dalam riwayat Tirmizi itu ditambahkan fis shalah, yaitu menguapnya di dalam sholat. Kalau dimaksud juga dengan falyakzim, tahanlah mulutmu, itu yang dimaksudkan adalah tahan tanpa memakai tangan. Artinya kalau mampu kita tahan mulut tadi, ya, ditahan, ya, tanpa memakai tangan itu lebih bagus. Namun kalau tidak mampu maka pakai tangan tatkala itu. Namun kalau masih mampu untuk menahan saja mulutnya, ya, menahan saja mulutnya tanpa memakai tangan, maka ketika itulah yang dimaksudkan dengan falyakzim, ya, mastata'ah, yaitu tahanlah mulutnya semampunya. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama, bahwasanya setan itu bisa mempengaruhi badan kita, termasuk mempengaruhi kita ketika menguap. Karena di dalam hadis mungkin Nabi SAW itu mengatakan, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, setan kadang menggoda manusia dalam kemalasan untuk beribadah. Ya, setan itu menggoda manusia untuk kemalasan dalam beribadah. Karena orang yang menguap itu tandanya dia dalam kondisi malas.
Ya, orang yang menguap itu tandanya dia yang dalam kondisi malas. Jika ini ada dalam sholat itu berarti dia sangat malas sekali untuk melakukan sholat. Kemudian faedah yang ketiga, orang yang menguap hendaklah menahan dirinya, ya, menahan dirinya atau menahan mulutnya supaya tidak terbuka semampu dia. Nah, di sini juga termasuk kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau bisa ketika menguap itu tidak usah tambah-tambah suara lagi. Ya, tidak usah tambah-tambah suara. Itu dapat mengganggu, apalagi dalam sholat mengganggu orang-orang yang sekitarnya. Dibuka lagi. Ya, jadi kata beliau, jangan terlalu membuat was-was dengan mengeraskan suara kala itu. Nah, kemudian faedah yang berikutnya lagi, apa yang mesti dibaca saat menguap? Sebagian orang itu karena digoda setan kan tadi, ya, sebabnya itu kan karena setan. Maka dia mengatakan bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat setelah menguap ketika itu. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini adalah tidak berdalil. Ya, dalilnya tidaklah tepat. Karena apa? Yang diperintahkan dalam hadis cuma tahan mulutnya. Tahan mulut ya tahan mulut, tidak ada bacaan. Ya, tahan mulut ya tahan mulut, tidak ada bacaan. Yang ada ya ketika kita bersin, baru kita ucapkan alhamdulillah. Kalau bersendawa gimana? Hah? Setelah makan bersendawa, baca apa? Alhamdulillah. Harus butuh dalil lagi. Kalau menyatakan bahwasanya khusus setelah bersendawa baca alhamdulillah. Ada juga yang ketika menguap baca astagfirullah juga. Nah, ini juga tidak berdalil. Kalau melakukan kebiasaan seperti ini harus ada dalil. Sehingga apa? Cukupkan apa saja yang Nabi SAW itu ajarkan, tidak usah ditambah-tambah. Ya, jadi Nabi SAW cuma suruh apa? Tutup mulut ya tutup mulut. Kalau Nabi SAW suruh bersin ya baca alhamdulillah ya alhamdulillah. Jangan kita buat sebaliknya. Ya, kalau kita bersin malah tambah-tambah suara lagi. Ya. Hacimnya ditambah-tambah lagi setelah itu. Ya, ada yang tambah kata cinta lah macam-macam. Ya. Lakukanlah apa yang Nabi SAW itu contohkan. Kalau bersin ya ucapkan alhamdulillah. Jangan nambah-nambah. Kemudian kalau yang Nabi SAW tidak ajarkan ya jangan ditambah-tambah. Kemudian hadis ini juga mengajarkan bahwasanya manusia itu punya kehendak. Jadi semuanya itu bukan berjalan berdasarkan takdir. Takdir memang Allah takdirkan. Namun manusia juga punya usaha tatkala itu. Orang yang bunuh diri misalnya, dia itu melakukan usaha untuk bunuh diri. Tidak bisa kita selamanya mengatakan bahwasanya itu takdir. Ya memang itu takdir. Tapi dia punya usaha juga. Usaha ini juga telah ditetapkan, ada takdirnya. Sama orang itu sakit, ya dia punya usaha untuk berobat. Dan berobat ini yang dia lakukan di sini juga jadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha yang dia lakukan itu sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin usaha dia itu mendahului takdir Allah, tidak mungkin. Jadi manusia di sini terangkan punya iradah, punya kehendak untuk berbuat. Allah alam bisawab. Ya, nanti pada setelah sholat insyaallah kita akan lanjut dengan pembahasan bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.